Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sifutong Keep Healthy. Hadir di samping saya guru kita Sifutong, seorang herbalis holistik ya, yang insya Allah sore ini akan membahas tentang satu obat-obatan yang sederhana yang tersedia di kebun-kebun kita. Nah, obat itu yang akan coba kita kupas hari ini adalah satu tanaman yang dikenal banyak, yaitu sambiloto. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang sambiloto, perkenalkan dulu nih, hari ini Sifutong saya ajak nongkrong di Kedai Natur. Dia di Kedai Natur, kopi. Ya. Punyanya Bang Acep. Punyanya Bang Acep yang tepatnya di Permata Cibubur. Ya. Silahkan. Permata Cibubur Cilengsi ya, tapi ya bukan Cibubur Jakarta ya. Cibubur Cilengsi. Silahkan teman-teman yang sempat mampir di channel ini bisa mampir untuk merasakan panasnya ataupun dinginnya kopi asli Natur. Ya. Sifutong. Nih tema sore hari ini kan tentang sambiloto nih. Nah, orang umum, orang awam sudah tahu bahwa tanaman sambiloto ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi saya pengen lebih tahu banyak nih, sambiloto itu sebenarnya sejenis tanaman apa sih? Kemudian berbagai manfaat-manfaatnya yang lain seperti apa sih gitu. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, jenis tanamannya seperti apa gitu. Sambiloto ya. Iya. Sambiloto dari rasanya pahit. Dari rasanya pahit. Dia memiliki sifat atau sindrom dingin. Dia memiliki sifat atau sindrom dingin. Kemudian dia tumbuh di daerah lembab dan basah. Sifatnya semak-semakan. Makanya dia banyak betul berada di sekeliling kita. Karena di Indonesia ini kan daerahnya lembab, basah dan lain-lain. Gitu. Jadi yaitu ya tadi saya jelaskan bahwa sambiloto punya kekhasan rasa pahit, sindromnya dingin. Nah, pahitnya sudah pasti nih, semua orang tahu pahit banget malah. Tapi ada dikatakan sindrom dingin dan uretik. Apa sih maksudnya sindrom dingin ini sebenarnya, dan uretik itu apa sih? Sindrom dingin, nah gini, di dalam tubuh kita gitu ya kan, Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Betul. Ada perempuan, ada laki, ada matahari, ada rembulan gitu ya, ada siang, ada malam. Begitu pula di tubuh kita, jenis penyakitnya itu sindromnya ya ada sifatnya panas, ada sifatnya dingin, ada yang berada di luar permukaan, ada yang sudah mencapai organ dalam, ada yang mohon maaf sifatnya kuat dan ada yang sifatnya lemah. Nah, sambiloto dia memiliki kekhasan sindrom dingin, jadi bagus untuk mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya panas, kuat dan berada di permukaan. Nah, dan dia juga mohon maaf karena rasanya yang pahit, dia afinitasnya mengarah kepada jantung, memperkuat jantung. Nah, disebut diuretik tadi, diuretik sifatnya mengeluarkan racun ya atau detoksifikasi dan juga zat-zat yang berlebih di dalam tubuh melalui air seni, perkemihan. Nah, makanya nanti cepat kencing dan lain-lain tuh. Nah, tadi kan sifatnya adalah dingin yang mengobati sifat panas yang ada dalam tubuh. Berarti ini berkaitannya dengan darah ya? Bisa darah, bisa energi, ya bisa cairan tubuh, ya gitu. Nah, berkaitan dengan manfaatnya nih, berkaitan dengan jantung. Selain jantung, apa saja sih yang kemudian bisa diobati dengan obat herbal yang namanya sambiloto ini? Khasiatnya? Sifatnya tadi ya, dia mengarah kepada dingin, dan dia diuretik, sehingga dia baik untuk imunitas. Satu, dia baik untuk imunitas ya, imunitas tubuh. Kemudian dia memperkuat kinerja jantung. Ya, kemudian dia juga melancarkan pembuluh darah, menghilangkan segala sesuatu yang sifatnya berlebih di dalam tubuh kita, baik itu
purin ya, asam urat, kolesterol ya, gula darah. Makanya nanti dia bisa buat penyakit diabetes, bisa buat penyakit asam urat, bisa untuk penyakit rematik begitu. Dan masih banyak penyakit yang lain ya, yang sifatnya panas dan berlebih. Nah, tadi kan manfaatnya kalau dilihat banyak banget ya. Banyak. Bisa untuk asam urat dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu kasus nih. Salah satu teman, sambil minum dulu sih, Bu. Salah satu teman ketika itu menanyakan tentang sambiloto, karena dia memiliki asam urat, kolesterol, dan darah tinggi. Nah, cuman ketika dia konsumsi, baru satu malam konsumsi, pagi harinya badan dia merasa sakit semuanya. Merasa sakit. Iya, katanya badan pegel, pundak berat, dan lain sebagainya. Nah, apakah ini dikatakan bentuk efek samping dari obat tersebut, ataukah itu satu proses dari penyembuhan dari sambiloto itu sendiri? Cakep. Tadi saya coba analisa satu persatu nih kalimatnya ya. Tadi kan punya penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi. Berarti kan komplikasi sudah. Artinya apa? Berkaitan dengan darah semua. Berarti kan kita sebut ini kalau di dalam ilmu pengobatan kita sebut penyakitnya kronis sudah. Penyakit yang kronis artinya sudah penumpukan, terjadi lama, begitu kan? Ya penyakit-penyakit yang ibaratnya sudah lama lah mengendap di dalam tubuh kita. Nah, berarti proses penyembuhannya pun perlu ada sedikit pengorbanan ya. Kalau saya mengatakan efek samping tidak, saya katakan kalau di dalam herbal kita sebutnya kontraindikasi. Ya, kontraindikasi karena herbal itu ketika bekerja atau terapi ketika bekerja pada tubuh si sakit, si penderita, tentu saja ada peristiwa destruktif, menghancurkan segala sesuatu yang menumpuk di dalam tubuh tadi, yang mengendap di dalam tubuh tadi, begitu ya. Kemudian ada proses detoksifikasi, menghilangkan segala racun yang ada di dalam tubuh dan lain-lain. Sehingga ketika proses itu terjadi, kita sebutnya prognosis, proses menuju kesembuhan. Nah, itu pasti ada yang dialami oleh si pasien kontraindikasinya. Tentu saja banyak. Tadi saya katakan ini diuretik loh. Diuretik itu kan berarti kan kencing mulu tuh. Kencing mulu sehingga ya bisa jadi bolak-balik ke kamar mandi. Bagi sebagian orang ada yang sifatnya lemas. Kemudian ada yang badannya terasa seperti pegel-pegel dan lain-lain ya karena bekerja di pembuluh darah. Tentu saja pembuluh darah sedang berusaha untuk melancarkan kembali peredaran darahnya kan. Nah, kemudian ada juga yang kembung dan lain-lain ya. Itu bagi teman-teman ya berarti bersabar dan terus saja untuk melakukan terapi, jangan kapok. Tentu saja lagi-lagi harus didampingi dengan seseorang herbalis ya, seorang terapis yang tentu saja memiliki keilmuan begitu ya. Nah, tadi kontraindikasinya kan bisa kembung, bisa pegel dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh seorang teman ini. Nah, obat herbal, kalau obat kimia kita udah tahu pasti efek sampingnya udah pasti ada. Efek sampingnya banyak. Nah, obat herbal ini ada nggak sih efek sampingnya? Efek samping? Ya tadi kalau saya katakan sih kontraindikasi ya. Kontraindikasi ketika terjadi proses menuju kesembuhan tadi. Begitu. Terus kemudian ya tentu saja juga karena herbal ini kan memiliki sifat dan sindrom yang masing-masing ya. Di dalam ilmu TCM atau ilmu holistik kita kan punya ada 5 unsur ya. Ada 10 organ, ada 5 organ padat dan 5 organ berongga begitu ya. Sehingga tentu saja jalannya bekerjanya herbal tentu harus memastikan hubungan antar setiap organ begitu, hubungan antar setiap unsur itu terjadi balance begitu. Nah, diminumnya sampai kan ngeliat minum. Nah, haus kayaknya. Gini, tadi
manfaatnya sedemikian banyak. Nah, cuma kebanyakan orang ini kan nggak tahu nih konsumsinya seperti apa sih? Konsumsinya. Apa kemudian satu pohon itu direbus semuanya? Apakah satu pohon itu dimakan daunnya? Seperti apa sih cara penyajiannya gitu? Iya, cakep pertanyaannya. Herbal ini tergantung Mas. Iya. Tergantung apakah herbal ini yang digunakan atau dikonsumsi itu adalah herbal yang sifatnya masih basah. Masih basah itu artinya dari pohon langsung kita seduh, langsung kita rebus gitu ya. Ada yang apakah herbal kering, ya sudah dikeringkan, apakah sudah dijadikan serbuk, apakah serbukannya itu dimasukkan ke dalam kapsul. Tentu saja cara penggunanya berbeda-beda. Dan kemudian lihat daripada afinitasnya. Apa tuh afinitas? Afinitasnya tadi saya katakan dingin dan panas tadi. Karena dia afinitas itu cara kerja ya, tingkat cara kerja si obat mendobrak penyakit itu afinitas. Nah, kalau misalnya yang kita butuhkan herbal dingin misalnya, butuhkan herbal dingin. Sambiloto ini kan karena herbal dingin ketika basah, ya kita biasanya sih hitungannya sekitar 7 gram. 7 gram ya, 7 gram atau ya minimal kalau dihitung itu ya sekitar segenggam lah ya, sekitar segenggam. Nah, begitu juga perebusannya. Kalau misalnya kita ingin mencari dinginnya saja gitu, kita ingin mencari dinginnya bukan kandungan komposisi herbal ya. Karena komposisi herbalnya ini cukup banyak nih. Sambiloto ada flavonoid, ada alkaloid dan lain-lain. Nah, kalau kita mencari herbal dingin saja, dia tidak perlu waktu lama untuk perebusan. Tidak perlu waktu lama. Biasanya juga perebusannya kalau saya menyarankan jangan pakai panci aluminium. Kalau bisa pakai panci yang terbuat dari tembikar tanah liat. Nanti ada pot-pot tertentu yang buat rebus jamu. Itu bisa dicari di pasar lah ya. Kalau misalnya terbuat dari panci aluminium, misalnya teman-teman nggak punya ya gitu panci terbuat dari tanah liat atau keramik, itu bisa ketika sudah mendidih baru kita masukkan herbalnya, apinya dikecilkan, berubah warna, baru kita minum. Itu tadi yang kalau misalnya kita mencari afinitas dinginnya. Tetapi kalau misalnya kita mencari komposisi atau dosis, biasanya memang agak lebih lama perebusannya, agak lebih lama, misalnya 5 jadi 3 gelas dan lain-lain. Nah itu tadi herbal basah. Bagaimana nih kalau herbal kering? Atau kita sebutnya simplicia kering. Dengan tujuan lebih awet. Dengan tujuan lebih awet ketika disimpan. Karena kalau herbal basah kan dia cepat basi, ya kan? Busuk malah cepat busuk gitu kan. Kalau herbal kering dia setelah dikeringkan di oven atau sinar matahari begitu, dia bisa disimpan dalam toples Mas. Yang penting ditutup rapat, diberikan penghilang lembab seperti silika gel. Nah, itu bisa lebih lama. Nah, kalau caranya cara penyeduhannya biasanya kalau herbal kering cuma diberikan air panas saja. Seperti ngeteh lah gitu. Seperti ngeteh. Lebih simpel ya? Lebih simpel. Tapi sih sekarang sudah banyak serbukan dan kapsul ya. Kalau misalnya teman-teman merasa wah ribet lah gitu ya. Nah, ini nih kalau kemudian tadi kan sistemnya direbus nih. Nah, dari 1 kali direbus itu apakah bisa dipakai sampai 2 kali atau cukup 1 kali rebus saja? Untuk herbal begitu ya. Kalau herbal basah, sebaiknya sekali merebus saja. Herbal basah ya, sebaiknya sekali merebus saja. Makanya kalau saya sih biasanya merebusnya sekalian aja, agak sedikit banyak. Kan bisa disimpan dalam termos dan lain-lain ya, atau dihangatkan begitu ya sebentar saja untuk kalau misalnya teman-teman nggak suka yang kalau misalnya berasa dingin gitu ya. Tetapi kalau herbal kering yang tadi saya katakan simplicia kering, ini punya kelebihan sendiri. Memang kalau herbal basah Mas, kalau herbal basah untuk herbal-herbal yang afinitasnya dingin, dia nggak hilang tuh afinitasnya. Karena belum dijemur. Karena proses penjemuran atau proses pengeringan dia mengurangi afinitas dinginnya karena sudah dijemur kena sinar matahari kan tentu saja menjadi hangat, menjadi panas gitu ya. Sakitnya udah hilang gitu. Iya, daya dobrak kerjanya berkurang, tapi
untuk simplicia yang kering yang sudah dijemur itu apa ya? Satu dia lebih awet, kedua cara penyeduhannya gampang, tinggal kayak ngeteh gitu, kayak ngeteh dikasih air panas, udah habis, bisa kalau misalnya masih kita berikan air panas lagi, kita seduh masih belum berubah warna, belum berubah rasa, masih bisa kita pakai, masih bisa kita minum. Nah, artinya dari Sambiloto yang kita manfaatkan ini, tadi yang kering bisa kita pakai untuk sampai 2 kali penyeduhan. Bisa. Tapi kan untuk lebih simpel lagi kan banyak sekarang nih yang kemudian sudah dimasukkan dalam bentuk cangkang kapsul. Itu untuk lebih mempermudah. Nah, kualitasnya ketika sudah dalam bentuk kering, dalam bentuk kapsul, serbuk, apakah masih sama dengan ketika masih basah tuh? Iya, oke. Tadi saya katakan ya kalau dikeringkan afinitas, kalau dingin ya, herbal dingin kalau afinitasnya dingin, kalau dikeringkan ya afinitas dinginnya berkurang kan sudah dijemur, kan terkena sinar matahari dinginnya jadi berkurang. Tadi ya untuk tentu saja nanti para teman-teman herbalis akan memberikan dosis yang tepat ya, karena kalau sudah diberikan herbal yang kering atau serbuk biasanya kan yang mengeluarkan herbalis dan mereka bertanggung jawab terhadap dosis yang mereka label di kemasan. Begitu. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol nih dengan masyarakat umum, masyarakat luas nih, bisa dikatakan bahwa ketika kita minum Sambiloto berlebihan nih, katanya berdampak buruk terhadap ginjal. Benar nggak sih? Cakep. Bagus. Kan tadi saya katakan ada 5 unsur. Ada kayu, api, tanah, logam, air. Ya, ingat konsep yang pertama menjadi dasar asas adalah panas dan dingin. Panas dan dingin ini ada apa namanya? Ada yang betul-betul sebagai perwakilan. Untuk panas itu diwakili oleh unsur api. Untuk dingin itu diwakili oleh unsur air. Nah, unsur api dia memiliki organ padat jantung. Unsur air dia memiliki organ padat ginjal. Nah, makanya di dalam aplikasinya jantung dan ginjal ini dia selalu berlawanan nih cara kerjanya. Kalau seharusnya kan balance gitu ya. Kalau misalnya jantung jantung bekerjanya balance dengan ginjal, ini lagi yang dikatakan sehat. Tetapi kalau jantungnya ekses atau daya kerjanya berlebih begitu, maka ginjalnya melemah. Kalau misalnya daya kerja ginjalnya yang berlebih terlalu kuat, maka jantungnya yang melemah. Ini sudah sebuah kepastian. Artinya kalau apinya berkobar, airnya nguap, habis. Tapi kalau airnya banjir, kebanyakan apinya yang padam. Nah, gitu. Nah, dalam pengobatan herbalis ini tentu kan ada keseimbangan nih antara unsur panas dan unsur dingin. Nah, tadi sifat dari Sambiloto adalah dingin untuk mengobati satu penyakit yang memiliki sifat panas. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan darah, pembuluh darah. Sementara kalau kemudian berlebihan, ginjalnya yang bermasalah. Nah, bisa nggak nih misalnya Sambiloto karena dia menguatkan jantung, kemudian dicampur dengan obat herbal yang lain untuk memberikan penguatan terhadap ginjalnya? Kalau saya lebih mengarahkan begini, Mas. Kita harus ketahui dulu prioritas. Kan nanti kan ada penyakit, ada prioritas ya. Yang mau disembuhkan yang mana? Ya. Artinya gini, di dalam dunia terapis, di dalam dunia holistik, kita harus cari tahu bagaimana jalannya penyakit, mekanisme datangnya penyakit. Ya, mekanisme datangnya penyakit. Makanya kita sebut ada root, ada branch, ada akar, ada cabang. Kan ada akar permasalahan nih. Asal penyakit itu datangnya dari mana sehingga timbullah penyakit-penyakit baru begitu. Nah, yang kita sembuhkan adalah rootnya, akarnya. Nah, sehingga kita fokus kepada jalan kerja. Ya, tadi saya katakan kalau jantungnya terlalu kuat, ginjalnya terlalu lemah, ya gitu kan. Kalau ginjalnya yang terlalu kuat, jantungnya dia melemah. Nah, kita obati saja salah satu ya, salah satu yang menjadi titik fokus kita begitu. Sehingga kita terfokus dan pasien itu sembuh dalam keadaan prognosisnya membaik begitu ya. Ketika misalnya nanti mohon maaf
Setelah dia sembuh, ada beberapa penyakit yang masih dirasakan, ada rehabilitatif. Makanya di dalam dunia pengobatan itu ada sebelum, ketika sakit, dan setelah sakit. Sebelum sakit itu kita sebut preventif, artinya perawatan, misalnya bekam basah sebulan sekali, begitu kan, puasa sebulan sekali, begitu di ayam mulbit pertengahan bulan, itu kan preventif, ya, perawatan. Kemudian ada ada kuratif dan promotif. Kuratif dan promotif itu adalah ketika si pasien dalam keadaan sakit. Nah, itulah yang tadi saya katakan, cari akar permasalahannya, fokus saja dulu. Ketika prognosisnya dia membaik, sembuh, begitu, ada beberapa penyakit yang masih tersisa, kan ada rehabilitatif. Yang ketiga ini, kita rehab lagi, sesuai yang masih tertinggal, kita ada bolong-bolong, begitu, kita tambal-tambal, begitu. Ya, ibaratnya sebuah rumah lah, sebuah rumah kita, bagaimana cara perawatannya, begitu kan, bagaimana cara menghancurkannya, kemudian ketika sudah betul-betul hancur, kita yang bolong-bolongnya itu kita tambah lagi, kita rehab lagi, gitu. Paling terakhir nih ya, terakhir nih, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar nih tentang sifatnya, tentang manfaatnya, tentang kontraindikasinya, kemudian penanganan lebih mengacu kepada akar permasalahannya, pada rootnya. Yang terakhir, konsumsi terbaiknya nih untuk obat herbal itu sehari itu berapa kali sih, atau berapa gelas sih untuk lebih efektivitas di dalam proses penyembuhan penyakit tersebut? Sebelum ke arah situ, saya mau bahas dulu masalah ginjal tadi. Menarik sih, betul. Kan ginjal memproduksi hormonal ya. Kemudian juga dia bertanggung jawab terhadap reproduksi nih. Kesuburan, ovum, sperma, endosteron, testosteron, dan lain-lain, itu ginjal yang bertanggung jawab. Sehingga kalau kita minum pahitan, begitu, jantung kita kan diperkuat nih. Sehingga mohon maaf, buat orang-orang yang punya lemah syahwat, memang bagus minum pahitan. Yang punya lemah syahwat ya, artinya ini dulu sih, letoy gitu, ibarat kayak terong udah direbus. nah itu jadi pengen batuk itu bagus kita berikan herbal pahitan ini. Tapi ya juga jangan terlalu sering ya. Kalau misalnya teman-teman ini ya bisa diganti pahitan yang lain, kan kopi juga pahitan, yang robusta ya. Ngomong-ngomong tentang kopi robusta bagus untuk teman-teman yang nggak punya gairah malam-malam. Tapi tadi sebelum materi diskusi kita udah kopi robusta lebih Nah, cuman itu tadi nih. Berapa kali sih sehari itu biar lebih efektivitas, kemudian mempercepat proses. Ini khusus Sambiloto. Khusus Sambiloto, bukan yang lain-lain. Bukan kopi ya? Bukan. Kalau kopi 3 cangkir lah. Kopi kita aja. Kopi 3 cangkir lah. Nah, sehari. Tapi kalau Sambiloto, kalau untuk yang teman-teman mohon maaf belum sakit ya. Belum sakit. Kalau sudah sakit sih nanti bisa sehari 2 kali begitu ya. Tapi kalau yang belum sakit, seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali teman-teman minum segelas begitu dalam keadaan. Nah, perhatikan bedanya herbal dengan obat sintetis. Itu ada bedanya. Kalau obat sintetis itu kan diminum setelah makan. Kenapa? Karena supaya kalau lambung terjadi peradangan ya, atau asam lambung berlebih, ini supaya tidak merusak lambung. Tidak merusak lambung, begitu ya. Tetapi kalau herbal sebaiknya malah apa? Sebaiknya dalam keadaan perut kosong. Artinya sebelum makan atau ketika sudah makan, tetapi makanan itu sudah sudah terekstraksi, sudah hancur begitu ya, sudah sampai ke usus kecil, mengosongkan lambung kita. Tentu saja jaraknya berbeda-beda tuh antar setiap makanan. Kalau buah ya mungkin sekitar 15 menit sudah hancur. Tetapi kalau kalau nasi itu bisa 1,5 sampai 2 jam. Tunggu dulu 1,5 sampai 2 jam. Kalau teman-teman khawatir Sifu saya punya lambung begitu, saya punya asam lambung, mohon maaf, saya khawatir kalau minum herbal sebelum perut kosong begitu ya, sebelum makan begitu ya, lakukan setelah makan tetapi tunggu dulu
makanannya sudah terekstraksi, sudah apa namanya, sudah hancur di dalam tomat lambung kita, sudah mengalir ke usus kecil. Tunggulah 1,5 sampai 2 jam kalau untuk nasi. Tapi kalau makannya buah atau makanan-makanan yang mudah larut begitu, ya cukuplah setengah jam, 1 jam begitu ya. Nah, berkaitan masih Sambiloto sedikit lagi. Sambiloto, ketika seseorang itu memiliki penyakit asam lambung, sementara obat herbal kan harus diminum dalam keadaan perut kosong. Bermasalah nggak nih Sambiloto itu ketika diminum dalam keadaan perut kosong? Enggak. Sebenarnya nggak bermasalah. Ya, karena ketakutan diri sendiri aja. Ya, karena gini, herbal dingin ini kan sifatnya basah. Ya, herbal dingin sifatnya basah. Tentu saja melarutkan asam atau asid yang ada di dalam lambung justru. Dia larut. Makanya nanti kontraindikasinya paling diare. Kontraindikasinya nanti keluar bersamaan pup. Nah, begitu. Juga ya tadi kan ngomong juga Mas Ahwat nih. Balik lagi. Sambiloto ini juga KB alami. Wih, luar biasa. Iya. Ya bukan hanya Sambiloto ya, semua herbal pahitan. Semua herbal pahitan ini KB alami. Artinya apa? Ya tadi kan dia memperkuat jantung. Memang syahwat ente tinggi nih. Tetapi yang dikhawatirkan adalah cing itu apa? Hormonal, esensi. Itu bisa jadi merendahkan. Misalnya kualitas spermanya jadi rendah, kualitas ovumnya jadi rendah. Ya itu dia KB alami. Makanya jangan terlalu sering. Ya gitu. Berarti harus pakai ritme tadi ya. Iya, pakai ritme dong. Apapun kan jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru kan nggak enak, coy. Maksudnya untuk pengobatan. Oh iya. Dikirain ke situ ya. Karena ini sifatnya adalah pahitan, maka selang-seling. Malam ini minum, besok malam enggak, besoknya malam lagi minum. Pokoknya selisih seperti itu. Kecuali yang bininya 4. Oke, pemirsa, ini obrolan kita sore hari ini tentang Sambiloto. Luar biasa manfaatnya dari sifatnya, kemudian dari manfaatnya, kemudian dari cara penyajian sampai bahkan cara meminumnya. Luar biasa, Sifutom hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Nah, jangan kapok ya, masih ada herbal-herbal lain. Nah, jangan lelah untuk pantengin terus channel Sifutom, karena kita akan membahas lagi obat-obat herbal lain yang tersedia di sekitar rumah kita, bahkan di dalam rumah kita seperti misalnya bumbu dapur. Nah, itu nanti akan kita bahas ya, Sifu ya. Besok kayaknya kita harus bahas Mas Ibnu Qayyim. Nah, tapi bahasanya apa nanti kita ini mengenai herbal Ibnu Qayyim ada sesuatu falsafah. Nanti di channel berikutnya deh, di video yang selanjutnya. Di kanal selanjutnya dengan tema masih tetap herbal, tapi dikaitkan dengan keilmuan daripada ilmuwan muslim zaman dulu. Iya, terutama ulama yang kita sebut ulama terkenal ya, mengenai dunia pengobatan holistik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebelum kita selesaikan nih, sebelum kita tutup, saya pengen nih ada semacam closing statement dari Sifutom. Gimana sih sebenarnya sistem pengobatan herbal ini yang dikaitkan dengan pertama adalah kembali kepada ajaran Islam, kemudian budaya pengobatan timur, kaitannya dengan modernisasi hari ini. Cakep. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan natur atau pengobatan nature atau pengobatan alamiah ya, tentu saja tidak akan pernah merusak tubuh. Justru pengobatan yang sifatnya alamiah, tradisional, holistik, ini melihat daripada keseimbangan. Kalau dia terlalu kuat, kita kurangi. Kalau dia terlalu panas, kita dinginkan. Kalau dia terlalu dingin, kita panaskan. Jadi sifatnya menyeimbangkan tubuh. Dan artinya tidak akan merusak dan tidak memiliki efek samping. Berbeda dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya sintetis atau buatan. Atau kimia gitu ya. Hanya menghilangkan rasa sakitnya. Sakit ya, tetapi menyebabkan tidak putus kepada obat tersebut, akibatnya ketergantungan. Berbeda dengan herbal ya, berbeda dengan herbal. Berbeda dengan dunia terapi yang sifatnya holistik ya, tradisional, ketimuran dan lain-lain. Tentu saja kita harus sesuai kaidah
atau asas normatif, terutama dalam hal ini agama kita, agama Islam, yang sesuatu yang sifatnya baik dan halal. Ya, tentu saja herbal natural, tetapi yang sifatnya tidak baik dan haram kita singkirkan. Maksudnya bukan kita singkir, kita tidak pakai begitu. Jadi artinya teman-teman jangan takut untuk kembali kepada alam. Teman-teman jangan takut kembali kepada tradisional medicine. Ya, pengobatan yang sifatnya alamiah. Seperti ya sambiloto inilah, habatus sauda, berbekam basah. Dan lain-lain, nah gitu. Ya, itu sih saran dari saya ya. Siap. Terima kasih Si Futong, closing statementnya secara singkat, padat, dan kita akan bisa mengambil manfaat yang lebih besar lagi dengan kembali ke alam. Dan sebelum kita tutup, Sifu, kita harus pakai punya salam terlebih dahulu. Apa itu namanya? Keep healthy. Kita harus bersama-sama bilang keep healthy. 1, 2, 3. Keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.